pemberhentian hakim konstitusi. Itu ada dua macam pemberhentian. Dan itu harus lewat undang-undang pemberhentiannya. Memutuskan perluas kewenangannya yang dapat mengevaluasi bahkan mencopot pejabat negara seperti pimpinan KPK atau hakim Mahkamah Konstitusi. Aturan baru di tata tertib DPR menimbulkan polemik karena dinilai merusak sistem bernegara. DPR memutuskan memperluas kewenangannya sehingga dapat mengevaluasi bahkan mencopot pejabat negara seperti pimpinan KPK atau hakim Mahkamah Konstitusi. Sikap DPR tersebut menjadi polemik karena dipandang bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna menyebut evaluasi pemberhentian hakim MK oleh DPR tidak logis dan tidak sesuai undang-undang karena fungsi pengawasan DPR adalah terhadap lembaga eksekutif bukan ke lembaga peradilan. Misalnya kasus pemberhentian hakim konstitusi, itu ada dua macam pemberhentian. Dan itu harus lewat undang-undang pemberhentiannya. Di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan misalnya, pemberhentian hakim konstitusi itu ada dua macam. Ada pemberhentian dengan hormat, ada pemberhentian tidak dengan hormat. Masing-masing ada alasannya. Kalau memenuhi syarat begini. Nggak ada, memang tidak logis dan tidak boleh. Masa ada syarat pemberhentian hakim konstitusi karena rekomendasi dari DPR? Dari mana ceritanya itu gitu loh. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau merespon lebih jauh soal peraturan baru tata tertib DPR. Namun, juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut KPK secara berkala sudah dievaluasi oleh BPK maupun DPR. Prinsip bahwa KPK sebagai lembaga negara secara reguler tentunya dilakukan evaluasi. Siapa yang melakukan evaluasi? Mulai dari BPK, audit, dan ada juga dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan. Bahwa sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan salinan dokumen tata tertib DPR secara utuh, dan bila nanti sudah didapatkan maka akan dipelajari lebih lanjut mana yang memiliki kaitan dengan tugas, fungsi maupun aspek kelembagaan KPK. Dalam revisi tata tertib, DPR menyelipkan ketentuan baru di pasal 228A. Di ayat 1 tertulis, dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi, sebagaimana yang dimaksud pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Dengan disahkannya revisi tata tertib DPR, maka kini semua pejabat yang dipilih DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan, serta ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, bisa dievaluasi oleh DPR, termasuk pimpinan KPK, KPU, Bawaslu, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut tatib baru DPR yang dapat mengevaluasi pimpinan lembaga yang ditetapkan rapat paripurna DPR merupakan penegasan fungsi pengawasan. Dia mencontohkan, seandainya pimpinan lembaga sakit-sakitan, maka DPR bisa melakukan evaluasi soal kinerjanya. Ya, saya pikir kan itu cuma penegasan saja dari fungsi pengawasan yang selama ini sudah ada. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya itu juga sudah berjalan. Nah, namun kita tegaskan lagi bahwa dalam keadaan tertentu hasil fit and proper yang sudah dilakukan oleh DPR bisa kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk kepentingan umum justru. Yang kita lihat misalnya ada satu lembaga yang pensiun misalnya umurnya sampai 70 tahun. Nah, dan dia di situ sudah menjabat selama 25 tahun. Dan sekarang kondisinya misalnya sakit-sakitan. Nah, ini kan kemudian kita harus lakukan fit and proper apakah yang bersangkutan itu masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau tidak kan kita harus kemudian lakukan mekanisme agar yang bersangkutan dapat digantikan oleh yang lebih layak. Saat ini DPR terlibat dalam pemilihan 1.787 pejabat di 36 lembaga dan komisi negara. Namun, aturan baru DPR diharapkan tidak mengganggu independensi pejabat. Tim Liputan, Kompas TV.